Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian kita pagi siang hari ini. Kita masih dalam bab qanaah dan menjaga kehormatan diri serta sederhana dalam kehidupan dan celana terhadap meminta-minta ketika tidak dalam keadaan darurat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi ulumihi amin. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asabathu faqatun fa anzalaha binnas lam tusaddu aw lam tusadda faqatun wa man anzalaha billah fayushiku Allahu lahu birizqin ajilin aw ajilin. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Jamaah rahmati Allah Azza wa Jalla, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ditimpa suatu kefakiran atau sedang mengalami kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, lalu dia menggantungkannya kepada manusia, maksudnya dia meminta kepada manusia untuk menutupi kefakirannya itu, kebutuhannya itu, meminta bantuan kepada manusia, menggantungkannya semata-mata kepada manusia, maka tidak akan terpenuhi, maka dia tidak akan keluar dari kefakiran tersebut. Dia tidak akan keluar dari kefakiran tersebut. Ketika seorang mengalami kesulitan ekonomi, miskin, fakir, kebutuhan sehari-harinya sulit, ya, lalu dia meminta-minta kepada orang atau menggantungkannya, berharap hanya orang lain itu yang bisa mengeluarkan dia dari kemiskinan ini, maka dia tidak akan bisa keluar dari kefakiran tersebut. Bisa jadi suatu saat dia misalnya butuh makanan, tapi ketika dia menggantungkan kepada orang lain, bisa dapat makanan itu, bisa dapat uang, tapi dia tetap dalam keadaan kefakirannya dan dia akan terus menerus di dalam kefakirannya. Ini dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala penjelasan tentang hadis ini. Kenapa? Karena dia telah menggantungkan sesuatu bukan kepada yang mustahiknya. Siapa yang mustahik untuk digantungkan kepadanya, untuk kita bertawakal kepadanya, yaitu pada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita menggantungkan sesuatu, kita bertawakal kepada sesuatu selain Allah Azza wa Jalla, maka dia akan terikat oleh sesuatu itu. Maka dia akan tetap miskin, tetap akan merasa selalu butuh, merasa selalu kekurangan ketika dia tidak
meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, dalam omongan hadis selanjutnya, ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa man anzalaha billah, barang siapa yang menggantungkannya kepada Allah, meminta kepada Allah, bertawakal kepada Allah, mencukupkan diri kepada Allah, fayushikullahu lahu rizq, maka Allah akan mensegerakan rezeki kepadanya, memberikan rezeki kepadanya, baik dengan segera seketika itu atau walaupun akan ditunda oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya bisa saja dia langsung keluar dari kefakiran tersebut, atau dia diberi bantuan oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi hatinya tetap merasa menjadi orang-orang yang tidak fakir. Jadi ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia langsung keluar dari kefakiran, kemiskinan. Allah tidak hanya memberi bantuan, misalnya seketika dia susah punya uang kehidupan sehari-hari, tiba-tiba diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, rezeki nongkrong. Ya, misalnya ada orang donatur tiba-tiba mau mencari orang yang membutuhkan, dikasih 1 triliun, langsung dapat, langsung dia keluar dari kefakiran. Atau ada orang yang diberi bantuan oleh Allah Azza wa Jalla ketika itu kebutuhannya, hanya kebutuhannya ketika itu saja. Misalnya dia hari ini udah habis uangnya, gajinya habis, gak punya kebutuhan untuk hari ini, makan dan yang lainnya. Dia tidak minta kepada orang, tapi dia minta hanya menggantungkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan betul-betul ikhlas dan bertawakal, ketawakal yang benar. Maka bisa jadi Allah kabulkan permintaannya, Allah bantu dia kebutuhannya hari ini, hanya hari ini saja, tapi hatinya tetap merasa cukup, tidak merasa fakir. Maka kefakiran ini ada dua. Fakir memang kebutuhannya belum tercukupi, fakir hatinya. Kenapa? Orang yang fakir hatinya, sebanyak apapun dia mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, maka dia tetap akan tidak puas. Gimana dari Allah Azza wa Jalla? Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, menggantungkan kebutuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla karena Dia yang berhak. Dan kita harus menggantungkan hati kita, keterkaitan kita kepada Allah Azza wa Jalla, Sang Maha pemberi rezeki. Kenapa? Ketika kita sudah menggantung kepada Allah Azza wa Jalla, maka Dia akan menjadi salah satu sebab menghilangkan kesedihan dan kesulitan kita. Selanjutnya di sana dikatakan wa hadza kulluhu min at-tarbiyah nabawiyyah lil muslimin ala husni tawakkul 'ala Allah ta'ala wa su'ali wa talab minhu wa adam rukuni nas. Ini semuanya, hadis ini mengajarkan kepada kita, kepada umatnya, kepada orang-orang yang beriman, tarbiyah nabawiyah, pendidikan nabawi. Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana menjalani hidup, yaitu dengan bertawakal yang baik, yang sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita meminta hanya kepada Allah Azza wa Jalla, menggantungkan kebutuhan Allah Somad, kebutuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla, tidak tergantung kepada manusia. Jemaah dari Allah Azza wa Jalla, oleh sebab itu di sini kita mengajak kepada kita semua, mari kita ambil hadis Nabi SAW ini dengan menerapkan, selalu menggantungkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun kebutuhan kita, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita tidak dalam keadaan darurat, maka sebaiknya sebisa mungkin kita menghindari dari meminta-minta kepada manusia. Tetapi ketika kita memang sangat butuh, sangat darurat, ya tidak
sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kepada hati kita hati yang qanaah, hati yang merasa cukup atas nikmat Allah